Mandek di era Anies, normalisasi Ciliwung kini jadi prioritas Heru Budi. 3 komponen. Satu adalah kerja karya. Di atasnya ada namanya kata-kata. Di atas kata-kata ada gagasan. Hari-hari ini, Bapak sekalian, yang dianggap penting hanya kerja, hanya karya. Yang penting barangnya kelihatan. Kata-kata dianggap nggak penting. Kata-kata tidak perhatikan. Ketika kita bekerja tanpa kata-kata, maka kita akan tak merasa ada narasi, tak merasa ada nuansa. Dan ketika bekerja tanpa kata-kata, tanpa gagasan, maka kerja kita tanpa narasi dan tanpa arah. Kita ini maunya asal yang melihat kerja kelihatan, kerja penting. Tapi kalau mengutip kata-kata Rendra, perjuangan karya adalah pelaksanaan dari kata-kata. Dan kata-kata adalah ekspresi dari gagasan. Tanpa gagasan nggak ada kata-kata. Kalau kata-kata dia nggak penting, Pak, bahaya sekali. Koran tutup semua, Pak. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kinerja pejabat Gubernur DKI Jakarta yang baru, yaitu Heru Budi Hartono, 2 minggu terakhir dalam mengelola Jakarta, mendapatkan banyak pujian. Ketua Rumah Aktivis Indonesia Andri Nur Kamal menilai Heru telah bekerja keras dan berkontribusi, yaitu mempercepat pembangunan Jakarta yang diharapkan bisa bebas dari banjir serta kemacetan. Andri pun menganggap untuk menuntaskan berbagai pekerjaan rumah Jakarta, dibutuhkan sosok yang siap bekerja keras serta bisa mengayomi warganya. Dari sepak terjangnya selama 2 minggu ini, kami melihat ada beberapa terobosan yang dibuat oleh PJ Gubernur DKI, seperti membangun koneksi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah pembangunan, ujar Andri dalam keterangannya pada Minggu 31 Oktober 2022. Menurut Andri, Heru Budi juga rendah hati dan dekat dengan masyarakat, sehingga memudahkan komunikasi dengan semua pihak yang terkait di DKI. Karena perlu kolaborasi multisektor untuk membangun Jakarta, terlebih menghadapi ancaman banjir dan kemacetan lalu lintas, masih fitur Andri sejak dilantik pada 17 Oktober 2022. Heru Budi Hartono memang langsung tancap gas, yaitu dengan membuka kembali posko pengaduan di Balai Kota di Jakarta. Dia juga kerap belusukan ke berbagai tempat Jakarta untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik, serta mengetahui persoalan apa yang terjadi di masyarakat. Sungai-sungai di Jakarta pun kini pengaruhnya pun mulai aktif kembali setelah sekian lama mandek di era Gubernur Anies Baswedan. Program normalisasi sungai-sungai di Jakarta yang dulu dicanangkan oleh Jokowi dan Ahok memang sempat diganti nama menjadi naturalisasi. Tapi anehnya ini hanya kata-kata gagasan dan janji manis buat warga DKI. Realisasinya alias ngibul belaka. Ada 3 komponen, satu adalah kerja karya, di atasnya ada namanya. Kata-kata di atas kata-kata ada gagasan. Di sini kita melihat hanya dalam waktu 2 minggu, gerakan kerja nyata Pak Heru ini sudah bisa kita nilai, dan ini merupakan bukti bahwa PJ punya karakter pekerja keras dan akseleratif, yaitu dalam melakukan pembangunan di Jakarta. Pak Heru pun memastikan normalisasi Kali Ciliwung adalah jadi prioritas dalam kaitan penanganan banjir di ibu kota. Kepala Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta, Jusmada Faisal pun mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dengan memprioritaskan Kali Ciliwung. Maka pembebasan lahan akan berkonsekuensi pada relokasi warga di bantaran Kali Ciliwung. Kita sudah sepakat dengan Pak Heru, kemungkinan pertengahan tahun depan kita mulai melakukan pembebasan lahan serta relokasi, katanya pada Selasa 1 November 2022.
Upaya normalisasi Kali Ciliwung dilakukan dengan kesepakatan dan kerjasama antara Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSCC akan melakukan pekerjaan normalisasi. Hal inilah yang menjadi banyak sorotan warga Jakarta. Di era Gubernur Anies Baswedan sangat begitu antipati terhadap bantuan Kementerian PUPR. Mungkin Mas Anies yang santun merasa gengsi atau gimana. Sementara Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas SDA melakukan pembebasan lahan di lokasi-lokasi rawan, sehingga perlu dinormalisasi untuk pembebasan lahan tersebut. Dinas SDA pun sudah mulai mendata, seharusnya dilakukan di 7 kelurahan, namun sebagai prioritas ada 6,45 hektar lahan di 4 kelurahan yang menjadi prioritas pembebasan. Untuk normalisasi Ciliwung, pembebasan lahan ini direncanakan dilakukan pada tahun 2023. Ahmad Riza Patria, mantan Wagub DKI, yaitu wakil Anies Baswedan, mengakui program naturalisasi atau normalisasi sungai yang selama 5 tahun terakhir memang belum optimal. Belum optimal atau tidak disentuh? Ayo kita bicara fakta di lapangan. Jangankan normalisasi atau yang diubah nama menjadi naturalisasi oleh Anies Baswedan, saja nunggu disomasi oleh warga. Bahkan warga Jakarta sampai menggugat dan membawa gugatan ini ke pengadilan. Dan Anies Baswedan pun kalah di pengadilan, yaitu dalam amar putusan perkara PT-UN nomor 205/G/TF 2021 PT-UN Jakarta yang diunggah pada tanggal 15 Februari 2022. Kinerja pejabat Gubernur DKI Jakarta yang baru, yaitu Heru Budi Hartono, 2 minggu terakhir dalam mengelola Jakarta mendapatkan banyak pujian. Ketua Rumah Aktivis Indonesia Andri Nur Kamal menilai Heru telah bekerja keras dan berkontribusi, yaitu mempercepat pembangunan Jakarta yang diharapkan bisa bebas dari banjir serta kemacetan. Andri pun menganggap untuk menuntaskan berbagai pekerjaan rumah Jakarta dibutuhkan sosok yang siap bekerja keras serta bisa mengayomi warganya. Dari sepak terjangnya selama 2 minggu ini, kami melihat ada beberapa terobosan yang dibuat oleh PJ Gubernur DKI, seperti membangun koneksi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah pembangunan, ujar Andri dalam keterangannya pada Minggu 31 Oktober 2022. Menurut Andri, Heru Budi juga rendah hati dan dekat dengan masyarakat, sehingga memudahkan komunikasi dengan semua pihak yang terkait di DKI. Karena perlu kolaborasi multisektor untuk membangun Jakarta, terlebih menghadapi ancaman banjir dan kemacetan lalu lintas, masih fitur Andri sejak dilantik pada 17 Oktober 2022. Heru Budi Hartono memang langsung tancap gas, yaitu dengan membuka kembali posko pengaduan di Balai Kota di Jakarta. Dia juga kerap belusukan ke berbagai tempat Jakarta untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik, serta mengetahui persoalan apa yang terjadi di masyarakat. Sungai-sungai di Jakarta pun kini pengaruhnya pun mulai Indonesia.